Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rancangan sistem informasi penjualan makanan dan minuman kantin. Kami beri nama Kita Kantin pada SMP Alisan Bogor. Dan kelompok 5 beranggotakan Aldan Januarsyah, Ajila Ramadiansyah, Eis Sapareni Suntit, Fauzan Rashid, Khairujan Arif Anwaruddin, Sultan Pangku Al-Fatah. Dan pembaca pertama akan disampaikan oleh Aldan Januarsyah, kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Latar belakang. Kantin adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Kantin suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah maupun perguruan tinggi atau tempat umum lainnya, di mana menyediakan makanan pilihan sehat untuk siswa atau seluruh pengunjung yang dilayani oleh petugas kantin. Next. Kesalahan pokok. Permasalahan yang ada pada kantin SMP Al-Ihsan yaitu masih menggunakan cara manual dalam proses pemesanan, pembayaran, dan pencatatan dokumen, pemasukan dan pengeluarannya, sehingga cara memperoleh data hasil penjualannya menjadi kurang efisien, serta memakan waktu yang lama. Hal ini menjadi kendala bagi usaha bisnis kuliner, terutama kantin itu sendiri. Sebagai contoh, saat tutup buku, pencatatan pemasukan kurang rapi, memerlukan waktu yang lama, dan ada kemungkinan buku catatan tersebut hilang. Laporan keuangan akan terhambat jika masih dilakukan dengan cara seperti itu. Next. Maksud dan tujuan. 1. Sistem yang akan kami buat adalah sistem penjualan makanan dan minuman dengan menggunakan platform website. 2. Sistem ini menggunakan penyimpanan lokal untuk menyimpan data transaksi. Sistem ini dibuat khusus untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan bagi pelayanan kantin SMP Al-Ihsan. 3. Memudahkan para konsumen dalam memesan makanan hanya dalam ponsel. 4. Proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. 5. Pencatatan laporan keuangan lebih cepat dan lebih mudah. 6. Meningkatkan kinerja pelayanan kantin. 7. Meningkatkan rasa kenyamanan bagi pelanggan dan pengelola kantin. 8. Memaksimalkan penggunaan teknologi. Next. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan kami bahas dalam implementasi sistem informasi ini menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi ini. Sistem informasi kantin berbasis website dan memiliki fitur menu makanan dan minuman, harga, dan transaksi. Sistem ini dapat mengurangi kepadatan siswa dalam berinteraksi di dalam kantin dan menghemat waktu saat memesan makanan dan minuman. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Khairujan. Ya, di sini ada sistem berjalan. Kita mulai dari sejarah perusahaan. Berdasarkan SK pendiri sekolah nomor 9 strip B strip Alisan strip 1X strip 2001 dalam kurung 2003 strip 09 strip 2001 dan SK izin operasional 421 strip 2601 di 0209/2002 yang ditandai dengan dan dicap oleh pihak Kepala Pendidikan Kabupaten Bogor. Berdirilah sebuah sekolah menengah pertama ini, SMP Al-Ihsan, yang didirikan pada tahun 2000, yang pada awal berdirinya masih menginduk ke SLTP untuk izin operasionalnya, dan tempatnya masih menumpang di SDN Dharma Bakti. Setelah tahun ketiga, karena SDN Dharma Bakti yang ditumpangi ada rencana berbenah dan kemungkinan tidak ada lagi izin penggunaan sarana dan prasarana SDN tersebut, maka pindahlah ke emperan masjid. Dan sampai sekarang sudah memiliki 14 ruangan. SMP Al-Ihsan terletak di Jalan Raya Cengal, Agropolitan, KM 2.5, Kampung Kebon Teh,
RT 04 RW 05 Desa Karacak, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Next. Nah, di sini ada visi misi. Yang pertama ada visi. Visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa serta disiplin dan terampil dalam pembelajaran. Misinya membiasakan peserta didik dalam kegiatan keagamaan. 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan disiplin dalam proses belajar mengajar. 3. Mengembangkan program kecakapan hidup life skill yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata. 4. Memberikan pembekalan pemahaman bahasa serta teknologi informasi berbasis digital. 5. Memaksimalkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah dan lembaga. Next. Activity diagram akan disampaikan oleh Eis. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini activity diagram. Di sini ada 3 bagian, yaitu ada pelanggan, pembayaran, dan laporan penjualan. Untuk yang pertama, yaitu simbol yang bernama initial stats, yaitu start, activity, yaitu pelanggan datang ke kantin, kemudian memilih menu makanan dan minuman yang tersedia, kemudian menu yang sudah dipilih yang diserahkan penjaga kantin, kemudian pesanan akan diproses dan langsung ke simbol final, yaitu langsung ke bagian pembayaran, yaitu penjaga kantin akan menghitung makanan dan minuman sesuai harga, kemudian penjaga kantin memberitahu total harga yang harus dibayar pelanggan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran secara tunai. Di sini ada kembalian, yaitu ada iya dan tidak. Kalau iya, itu penjaga kantin akan memberikan kembalian dan langsung ke follow final. Kalau tidak, akan ke selesai dan berikut ke bagian laporan penjualan, yaitu penjaga kantin mencatat laporan uang masuk dari penjualan, kemudian penjaga kantin memberikan laporan secara manual ke pengelola kantin, kemudian pengelola kantin menerima laporan dan selesai, yaitu activity final. Kemudian ada use case diagram akan dibacakan oleh Fauzan, kepadanya dipersilahkan. Use case diagram. Use case adalah urutan transaksi dari aktor pada sistem. Di sini ada aktor pembeli. Pembeli melakukan login, masukkan email dan password. Di sini ada aktor mitra. Mitra melakukan login dan memasukkan email dan password. Pembeli masuk ke menu makanan, menginput pemesanan, menginput jumlah pesanan, terus order. Mitra masuk ke menu data makanan, menginput makanan, mengedit, dan menghapus. Mitra masuk ke menu manajemen, menginput menu, mengedit, dan menghapus. Mitra ke menu transaksi dan melihat. Pembeli masuk ke edit profile, menginput, dan menyimpannya. Mitra masuk ke edit profile, menginput, dan menyimpan. Pembeli masuk ke my profile dan logout. Mitra masuk ke my profile dan logout. Selanjutnya ERD akan dibacakan oleh Azila. ERD yaitu Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan relasi. Tahapan merancang ERD yaitu 1. Menentukan entitas, 2. Menentukan atribut, 3. Identifikasi relasi, dan 4. Menentukan kardinalitas. Kardinalitas contohnya seperti one-to-one, many-to-many, dan one-to-many. Kita kantin merupakan aktivitas menjual makanan dan minuman. Aktivitas
aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu mitra dan pembeli. Yang pertama, ada entitas mitra. Nah, banyaknya mitra mempunyai beberapa atribut, yaitu ID penjual, nama penjual, is aktif, saldo, tanggal input, gambar, no HP. Nah, banyaknya mitra menyimpan banyaknya produk. Produk memiliki beberapa atribut, contohnya nama produk, ID produk, rating penjual, tanggal input. Selanjutnya pembeli. Satu pembeli memiliki beberapa atribut, yaitu ID pembeli, no HP, nama pembeli. Nah, satu pembeli dapat melihat beberapa produk. Setelah melihat produk, pembeli dapat melakukan keranjang, maksudnya memasukkan ke dalam keranjang. Nah, atribut keranjang itu ada ID user, nama user, ID produk, nama produk, ID penjual, harga produk, jumlah produk, tanggal input, pesan, dan status pesanan. Setelah itu, pembeli dapat melakukan transaksi. Contohnya, atribut transaksi, nama pembeli, ID penjual, nama produk, ID produk, kode pembayaran, metode bayar, jumlah produk, dan harga produk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ois. Logical Relation Structure atau LRS, yaitu transformasi dari IRD. Di sini LRS ada 7 entitas, yaitu ada pembeli, user, produk, detail pemesanan mitra, keranjang, dan transaksi. Untuk yang pertama yaitu entitas mitra. Di sini ada beberapa atribut, yaitu ada penjual, nama penjual, password, nama penjual, gambar, nomor HP, saldo, is aktif, dan tanggal input. Di sini simbol ID penjual sebagai primary key akan terkait ke entitas keranjang, yaitu sebagai foreign key, yaitu ID penjual. Kemudian ke data pemesanan, yaitu gabungan dari entitas produk dan mitra. Di sini ada beberapa atribut, yaitu ID user, nama pesanan, dan jumlah harga dan status. Di sini ada ID user sebagai primary key, kemudian ke entitas produk. Di sini ada atribut produk, yaitu ID produk, nama produk, harga produk, ID mitra, nama mitra, gambar mitra, deskripsi jenis produk, rating terjual, dan tanggal input. ID produk sebagai simbol di sini sebagai primary key akan terkait ke entitas keranjang, yaitu sebagai foreign key, yaitu ID produk. Kemudian di sini ada entitas user. Entitas user yaitu memiliki atribut, yaitu ID, nama, email, image, password, ID, is aktif, dan tanggal input. Di sini simbol ID sebagai primary key. Kemudian entitas pembeli yaitu ID pembeli, nomor HP, nama pembeli sebagai ID pembeli sebagai primary key. Di sini akan terkait ke entitas transaksi yaitu sebagai foreign key, ID pembeli. Kemudian ada keranjang yaitu atributnya ID user, nama user, ID produk, nama produk, ID penjual, nama penjual, harga produk, jumlah produk, tanggal input, status pesan, dan status pesan. Di sini simbol primary key ID ya akan terkait ke entitas user sebagai primary key. Kemudian di sini ada beberapa simbol yaitu foreign key, ID produk, dan ID penjual akan terkait ke entitas transaksi dengan sama, yaitu simbol foreign key, yaitu ID penjual dan ID produk. Oke, next akan dipresentasikan oleh Sultan. Kepadanya, persilakan. Ini adalah desain antarmuka. Pertama, itu adalah tampilan untuk loading di saat user membuka aplikasi. Setelah halaman loading, user akan dibawakan ke halaman login. Kini user bisa memilih memasukkan email, password, ataupun ingin mendaftar akun baru. Setelah klik login, next. Akan dibawa ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini adalah halaman utama pada aplikasi. Di sini memunculkan informasi user, seperti namanya, nama user, foto user,
ataupun ada bar-bar tertentu atau navigasi. Lalu sampingnya ada halaman profile. Di sini halaman ini menginformasikan foto user, nama user, dan juga biodata user. Next. Lalu ini adalah halaman keranjang. Di sini user bisa melihat apa saja yang telah ia tambahkan ke dalam keranjang. Lalu ada halaman riwayat. Halaman riwayat ini menampilkan hasil-hasil dari transaksi user. Next. Lalu ada halaman menu makanan. Di sini user bisa memilih makanan atau minuman yang diinginkan. Jika user mengklik satu produk, akan muncul ke halaman detail. Di halaman detail ini berinformasikan dari nama produk, harga produk, nama si penjual, atau deskripsi produk, dan ada rekomendasi produk. Next. Jika user mengklik tambah keranjang, akan muncul pop-up seperti ini. User diharuskan mengisi jumlah atau quantity dan pesan kepada si penjual. Lalu jika user mengklik beli sekarang, user bisa mengisi jumlah quantity, metode pembayarannya, dan pesan. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan adanya website kita kantin ini dapat mengelola pemesanan, data laporan penjualan, data menu menjadi lebih efektif. Serta dengan website ini diharapkan dapat mempermudah penjaga dan pengelola kantin dalam mengelola kantin. Saran, sistem informasi yang dibangun dapat terus dikembangkan sehingga informasi yang disajikan semakin lengkap dan lebih mempermudah pengguna. Untuk mendukung kelancaran dari situs ini diperlukan pemeliharaan berkala. Next. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah mempresentasikan makalah kita. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.